Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ya abna'i rahimakumullah ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan rahmat, hidayah, inayahnya kita selalu diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada satu hamba pun yang dapat menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka dari itu wajib selalu atas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, yang mana moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, saat ini kita sedang melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita di bulan suci Ramadan, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan kurang lebih 20 hari waktu Ramadan, dan itu berarti insya Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari lagi tentang sejarah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW itu memberikan perhatian khusus dan mengkhususkan 10 hari terakhir di malam bulan Ramadan ini. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu benar-benar memfokuskan ibadah ketika mulai masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ay al-'ashrul akhiru min Ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahluhu, yang mana artinya Rasulullah SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya
ketika mulai masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Yakni mengencangkan ikat pinggangnya itu bermaksud untuk persiapan sungguh-sungguh untuk melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu, tepatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana dengan segala bentuk persiapan dan juga kemantapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana menghidupkannya ini Rasulullah berbeda dari 20 hari sebelumnya. Bukan berarti Rasulullah SAW itu tidak menghidupkan 20 hari malam Ramadan yang telah ia lakukan. Akan tetapi ia memberikan perhatian khusus, memberikan perhatian lebih di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wa ahya lailahu, menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, itu Rasulullah SAW sangat sedikit sekali tidur di malam tersebut. Ada yang mengatakan mungkin hanya 2 jam ataupun 3 jam ia tidur, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Dan juga di riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwasannya beliau sampai bergadang tidak tidur di 10 hari, di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menunjukkan betapa pentingnya, betapa inginnya Rasulullah SAW beribadah di malam tersebut. Kemudian wa aiqadha ahlahu. Itu Rasulullah SAW membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anaknya, bukan berarti juga beliau tidak membangunkan keluarganya di malam-malam yang lain. Akan tetapi Rasul membangunkan keluarganya itu lebih awal dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Memberikan motivasi, memberikan nasihat yang memang membuat keluarganya menjadi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang membuat Rasulullah SAW itu sangat bersemangat melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak seperti malam-malam sebelumnya, yaitu ada satu malam yang terbaik dari malam-malam yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk umat muslim, khususnya umat akhir zaman seperti kita, itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu waktu khusus yang mana waktu tersebut sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah malam Al-Qadr atau Lailatul Qadr. Dalam penyebutan Al-Qadr banyak sekali yang mengatakan malam Lailatul Qadr. Sebenarnya penyebutan seperti ini adalah sebutan yang keliru. Kenapa? Karena bahasa Arab malam itu adalah lailah atau al-lail. Nah, jadi Lailatul Qadr itu mencangkup makna arti dalam bahasa Indonesianya malam Al-Qadr. Jika kita sebutkan malam Lailatul Qadr, berarti itu sedikit ungkapan yang keliru. Kenapa? Karena malam itu sudah diwakilkan oleh lailah, Lailatul Qadr. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar penyebutannya adalah malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadr. Yang mana inilah yang membuat Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada diriwayatkan oleh
Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi, yang mana Rasulullah ini bersungguh-sungguh sekali, gigih sekali, semangat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana semangat dan kegigihannya ini berbeda dari hari-hari sebelumnya, di hari-hari yang telah ia laksanakan 10 hari di awal Ramadan dan juga 20 hari di awal 20 hari Ramadan. Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, karena di dalamnya terdapat sebuah malam Al-Qadr atau Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang diberikan nama khusus Al-Qadr di dalam Al-Qur'anul Karim, surah nomor 97 berjumlah 5 ayat, yang mana insya Allah anak-anak ustadz, khususnya siswi SD Nabawi Islamic School, insya Allah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kelas 1 sampai kelas 6, banin dan banat, kalian hafal surah Al-Qadr ini, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di dalam pada malam Al-Qadr, ya. Jangan sebut malam Lailatul Qadar, karena lail itu sudah mencakup dengan arti malam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya kepada kita lagi, apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu apa itu malam Al-Qadar? Bentuk dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertujuan untuk menunjukkan bahwasannya sesuatu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan yang besar, memiliki kedudukan yang istimewa. Yaitu malam Al-Qadar itu berarti memiliki kelebihan dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika kita mendapatkan malam Al-Qadar tersebut itu, dan pada saat itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi olehnya, maka amalan perbuatan yang kita lakukan pada malam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Kalian tahu 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, kita beribadah 1 malam, tetapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya yang mana setara dengan 83 tahun 4 bulan. Sesuatu yang sangat istimewa untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dalam Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan malam Al-Qadar ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena
kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dari umat-umat terdahulu. Dalam segi umur, segi usia, kita tidak sama seperti umatnya nabi-nabi terdahulu. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur usia umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melebihi jumlah tersebut. Kita perhatikan memang berapa banyak manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala usianya belum sampai 60 tahun, dan bahkan adapun saat ini ketika kita memiliki usia 60 tahun belum tentu kita memiliki jasad yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti masa-masa muda kita. Nah, maka dengan malam malam Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memberikan satu malam saja. Jika kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita lebih baik, bukan sama, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Itu bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi surah Al-Qadarnya, tanazzalul malaikatu waruh. Turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di buminya Allah Subhanahu wa taala. Waruh, yang dimaksud dengan ruh di sini adalah pimpinan malaikat. Siapa itu pimpinannya malaikat? Adalah Malakul Jibril, yaitu malaikat Jibril. Nah, apa maksud dari malaikat turun di bumi Allah Subhanahu wa taala di sini? Dia tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengucapkan salam kebaikan, mendoakan kebaikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan assalamualaikum, kebaikan, keselamatan kepada kalian. Tetapi memang kita sebagai manusia tidak dapat merasakan hal tersebut. Tetapi kita wajib mengimani firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini itu terjadinya malam Al-Qadar dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ini. Nah, itu sebab kenapa baginda Rasulullah SAW bersungguh-sungguh, ya, menjalankan ibadah, amal solih, berzikir, membaca Al-Quran, merenung pada malam itu, karena semua amal perbuatan kita pada malam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana jika kita ingin menghitung berapa lama 1000 bulan tersebut, itu setara kurang lebih dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, kemudian kapan terjadinya malam Al-Qadar ini? Dahulu Rasulullah SAW itu pernah beriktikaf selama sebulan penuh hanya untuk mencari malam Al-Qadar, hanya untuk mencari Lailatul Qadar. Ketika itu Rasulullah SAW karena memang sangat ingin
menemui malam Lailatul Qadar, memanfaatkan Lailatul Qadar, itu beliau beritikaf di 10 hari terakhir di 10 terakhir di awal bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah tidak menemukan malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Dilanjutkan lagi oleh beliau beritikaf 10 hari berikutnya. Nah, dan juga beliau masih belum menemukan malam Al-Qadar tersebut. Sehingga barulah diberitahukan kepada Rasul bahwasanya malam Lailatul Qadar pada tahun itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Rasulullah langsung memerintah dan mengajak para sahabatnya untuk beritikaf, beribadah, mendapatkan keberkahan malam Al-Qadar tersebut. Nah, pernah Rasulullah SAW itu diberitahu tentang kabar malam Al-Qadar. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dijelaskan dalam hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja liyukhbiruna bilailatil qadr. Rasulullah itu keluar untuk mengabarkan kepada kami tentang tentang malam Al-Qadr. Fataha fulan wa fulan. Nah, ketika Rasulullah SAW keluar, itu ada 2 orang, si fulan dan si fulan, saling bertengkar. Kemudian Rasul tidak jadi mengabarkan tentang malam Al-Qadar tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Anni kharajtu liukhbirukum bilailatil qadri fataha wa innahu fataha fulan wa fulan." Nah, sesungguhnya aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Al-Qadar. Tetapi fataha fulan wa fulan, ada 2 orang yang saling bertengkar, dan farufiat, maka ingatanku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyakuna khairal lakum. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kalian. Dan bisa jadi jika kita mengetahui malam Al-Qadar, kita akan kehilangan semangat di bulan Ramadan ketika telah mendapatkannya. Karena itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, karena kita benar-benar memanfaatkan malam Al-Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya malam Al-Qadar, tetapi di bulan Ramadan ini semua pahala insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebaiknya kita manfaatkan dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu pernah bersabda, waman hurimaha, maksudnya barang siapa yang dihalangi untuk mendapatkan malam Al-Qadar tersebut, faqad hurima khairakullah, maka sungguh dia telah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seluruh kebaikan. Kenapa? Karena sangat rugi orang yang memang tidak bisa mendapatkan keberkahan di malam Al-Qadar tersebut. Bagaimana cara mendapatkan malam Al-Qadar? Cara mendapatkan malam Al-Qadar, sebenarnya seluruh umat manusia itu mendapatkan malam Al-Qadar. Seluruh umat manusia mendapatkan malam Al-Qadar. Sama seperti halnya dengan Ramadan. Semua orang mendapatkan bulan Ramadan saat ini, ya. Saat ini mendapatkan bulan Ramadan. Tetapi tidak banyak yang bisa mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Masih banyak orang yang enggan meningkatkan ibadahnya, masih enggan orang meningkatkan
ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan malam Al-Qadar ini. Semuanya melaksanakan tetapi tidak banyak yang mengambil keberkahan darinya. Kenapa? Karena jika ingin mengambil malam keberkahan darinya, tentu kita pada saat itu, pada saat terjadinya malam Al-Qadar itu sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita bisa mendapat keberkahan, yakni memanfaatkan malam Al-Qadar. Nah, kapan terjadinya? Pasti terjadinya malam Al-Qadar ini. Bahkan Rasulullah SAW itu juga tadi diceritakan sempat diberitahukan tetapi dicabut lagi ingatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mengetahui pasti kapan terjadinya malam Al-Qadar. Adapun para sahabat ada beberapa yang memang mengatakan, demi Allah aku mendapatkan, demi Allah malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu terjadi pada malam 21. Dan ada juga sahabat yang mengatakan malam Al-Qadar itu terjadi di malam ke-27. Nah, Allahu a'lam bishawab, itu menurut para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin berpendapat bahwasannya malam Al-Qadar itu terjadi bergantian pada setiap tahunnya. Bisa jadi memang sahabat yang mengatakan demi Allah malam Al-Qadar terjadi pada malam 21 itu memang saat itu ia bersama Rasulullah SAW dan mendapatkan malam Al-Qadar itu di malam ke-21. Dan sahabat yang satunya lagi juga mendapatkan malam Al-Qadar tetapi di malam ke-27. Nah, jawaban yang benar itu adalah malam Al-Qadar itu turunnya bersilangan, berganti-gantian, berbeda pada tahun ini, tahun kemarin, dan tahun kemarinnya lagi. Maka sebenarnya jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari malam Al-Qadar tersebut, ahsannya, baiknya memang kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena Ramadan itu, malam Al-Qadar itu pasti, insya Allah pasti akan diturunkan pada malam di bulan Ramadan, tidak diturunkan pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana cara supaya kita bisa memaksimalkan keberkahan dari malam Al-Qadar tersebut? Salah satunya adalah dengan i'tikaf. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana i'takafa ma'i falya'takifi al-ashra al-awakhir." Barang siapa yang mau beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, namun apakah syarat untuk mendapatkan keberkahan dari malam Al-Qadar tersebut adalah dengan iktikaf? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dimanapun kita bisa menghidupkan malam Al-Qadar itu. Di rumah kita perbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat kepada Nabi, merenungi diri, perbuatan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu dulu yang Ustadz sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.